Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuhairia, biasa dipanggil Yuke. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan, yaitu membuat video dengan materi ekologi sastra. Ekologi sastra memahami hubungan sastra dan lingkungan. Namanya saja, nama materinya saja sudah ekologi, berarti berkaitan dengan lingkungan. Kemudian di sini dijelaskan bahwa ekologi sastra merupakan bidang studi yang meneliti hubungan timbal balik antara sastra dan lingkungan. Bidang ini mengkaji bagaimana sih sastra merefleksasikan membentuk atau dapat dipengaruhi oleh alam semesta dengan lingkungan, bagaimana karya sastra tersebut dapat menjadi sebuah media untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian selain ada pengertiannya, di sini ada definisi. Apa sih dari definisi ekologi sastra itu? Ekologi sastra adalah studi hubungan antara sastra dan alam. Jadi bukan hanya membahas tentang lingkungan saja, jadi keterkaitan antara sastra dan lingkungan itu bagaimana? Bidang ini akan menganalisis bagaimana karya sastra merefleksasikan, membentuk, dan mempengaruhi dengan lingkungan. Ekologi sastra juga menyelidiki peran sastra dalam konservasi lingkungan dan kesadaran ekologis. Kemudian di sini ada 3. Yang pertama ada aspek lingkungan, yaitu suatu teori yang mengkaji bagaimana alam digambarkan dalam karya sastra seperti landscape, seperti flora, fauna, dan bencana alam. Nah, kemudian ada kesenian sastra. Kesenian sastra ini menganalisis bagaimana sih si sastra ini berperan, bagaimana peran sastra ini dalam bentuk nilai-nilai ekologis yang berkaitan dengan lingkungan di dalam masyarakat. Kemudian kesadaran ekologis, berarti dalam keadaan sadar ya, dapat memahami bagaimana sastra dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya. Makanya tadi di pertama Yuki jelasin apa hubungan timbal balik antara lingkungan dan sastra, hubungan antara lingkungan dan sekitarnya. Kemudian sejarahnya. Nah, berarti kalau misalkan adanya materi atau penjelasan tentang ekologi sastra, berarti ada sejarah, bagaimana sejarah itu berkembang atau sejarah perkembangan dalam ekologi sastra. Di sini ada tahun 1960 sampai 1990. Itu mulainya gerakan lingkungan, munculnya teori-teori sastra, kemudian ekologi sastra mulai diakui ya. Kemudian perkembangan ekologi sastra dan aplikasi di berbagai jenis karya sastranya. Jadi ekologi sastra itu sebenarnya telah berkembang sejak lama, dengan akarnya dapat ditelusuri, maksudnya dari kapannya tuh dapat ditelusurinya tuh kembali ke karya sastra klasik yang menggambarkan hubungan manusia dengan alam. Namun sebagai disiplin ilmu yang formal, dalam ilmu formal, ekologi sastra ini mulai berkembang di abad 20, didorong oleh peningkatan kesadaran akan kerusakan lingkungan. Karena kan rusaknya lingkungan tuh maksudnya kebanyakan dari keserakahan manusia ya, seperti laut yang diuruk gitu, jadi dibangun perumahan, ditambahin tanah itu. Kemudian hubungannya apa sih antara sastra dengan lingkungan? Sastra memiliki hubungan erat dengan lingkungannya, namanya saja sudah jelas ekologi sastra. Berarti selain hubungan timbal balik, berarti memiliki hubungan erat antara lingkungan. Alam menjadi sumber inspirasi. Jadi alam ini sebagai sebuah objek inspirasi bagi para penulis, mulai dari tema, setting, karakter. Nah, kemudian karya sastra dapat mencerminkan pandangan nilai-nilai masyarakat terhadap lingkungan. Yang pertama itu ada inspirasi sastra. Alam memberikan inspirasi bagi para penulis untuk menciptakan sebuah karakter, sebuah plot, jalan cerita atau simbol dalam karya sastra tersebut. Kedua, ada refleksi sosial, di mana karya sastra merefleksasikan bagaimana sih masyarakat berinteraksi dan bergantung pada lingkungannya. Yang tadi itu yang Yuke jelasin, adanya hubungan timbal balik antara lingkungan dan masyarakat.
Kemudian yang ketiga, nilai ekologis. Nah, sastra dapat menanamkan nilai-nilai ekologis seperti pentingnya konservasi dan pelestarian lingkungan. Berarti kalau misalkan kita bisa merusak lingkungan akibat keserakahan kita, berarti kita juga bisa menjaga kan ekosistem lingkungan tersebut. Bagaimana lingkungan tuh tetap bisa digunakan oleh makhluk hidup, nggak hanya manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian analisis elektrik dalam karya sastra, di sini metode penelitian dan pengajian karya sastranya dari perspektif ekologis. Metode dalam ekologi ini menganalisis bagaimana sastra merefleksikan nilai-nilai ekologis, menganalisis hubungan antara manusia dan alam, serta menilai dampak serta hidup. Gitu. Kemudian perannya apa sih? Kok bisa belajar ekologi sastra? Nah, sastra memiliki peran penting dalam konservasi lingkungan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, mengubah perilaku, menginspirasi tindakan nyata, dan menjaga kelestarian alam. Yang pertama, meningkatkan kesadaran. Karya sastra dapat membangun empati dan kesadaran terhadap lingkungan. Yang kedua, membentuk perilaku. Sastra dapat mempengaruhi cara pandang dan perilaku manusia terhadap lingkungan. Dengan cara kita sering membaca tentang ekologi sastra, bagaimana kita dapat membentuk perilaku kita agar bisa menilai atau berpengaruh dalam cara pandang kita terhadap lingkungan. Yang ketiga, itu ada inspirasi aksi. Berarti kalau aksi itu berkaitan aksi itu berarti peran ya teman-teman. Jadi karya sastra dapat menginspirasi masyarakat untuk melakukan tindakan nyata, real, nyata ya, yang berkaitan untuk menjaga lingkungan. Oke, kesimpulan dari penjelasan Yuke. Ekologi sastra itu merupakan bidang studi yang penting dalam memahami hubungan timbal balik antara sastra dan lingkungan, masyarakat dan lingkungan. Bidang ekologi sastra ini juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran kita sebagai makhluk hidup ya. Nah, kemudian mendorong aksi nyata kita, berperan langsung bagaimana cara kita menanam hutan yang gundul, reboisasi ya sebutannya, menanam kembali hutan yang telah mati gitu. Nah, oke, sekian dari penjelasan Yuke tentang materi ekologi sastra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.